Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi akuntansi persekutuan, pembentukan dan likuidasi persekutuan pada mata kuliah pengantar akuntansi 2. Sebelum memasuki pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Kami terdiri dari Arya Gibran, Indri Meleni, Fatin Naila Putri, Sofia Nurlutfia, Amelia Estafani, dan Sabrina Dewi Adinda Putri. Pengertian persekutuan. Persekutuan adalah asosiasi yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang sepakat bekerja sama melalui perjanjian tertulis untuk menginvestasikan dana dan menjalankan usaha guna mencapai tujuan tertentu. Karakteristik persekutuan. Pertama, ada keagenan bersama atau mutual agensi, yaitu setiap sekutu berhak mewakili persekutuan dalam menjalankan usaha. Selanjutnya ada umur terbatas atau limited life. Persekutuan dapat berakhir jika tujuan tercapai atau ada sekutu yang keluar. Ketiga, ada tanggung jawab tidak terbatas atau unlimited liability. Sekutu bertanggung jawab atas utang persekutuan hingga harta pribadi. Selanjutnya ada kepemilikan bersama atau co-ownership. Aset persekutuan dimiliki bersama oleh para sekutu. Selanjutnya ada entitas terpisah atau entity concept. Persekutuan dianggap sebagai badan usaha yang terpisah dari pemiliknya. Kelebihan persekutuan. Pertama, mudah didirikan dan dibubarkan. Proses pembentukan relatif sederhana dan biaya rendah. Yang kedua, modal lebih besar. Modal berasal dari beberapa sekutu sehingga lebih kuat. Ketiga, keahlian beragam. Setiap sekutu dapat menyumbangkan kemampuan dan pengalaman yang berbeda. Keempat, pengambilan keputusan lebih mudah, yaitu jumlah pemilik biasanya tidak banyak sehingga koordinasi lebih sederhana. Selanjutnya ada kekurangan persekutuan, yaitu pertama, tanggung jawab tidak terbatas, yaitu sekutu bertanggung jawab atas utang hingga harta pribadi. Kedua, resiko tindakan sekutu lain. Setiap sekutu dapat mengikat persekutuan melalui tindakannya. Ketiga, umur usaha terbatas. Persekutuan dapat bubar jika ada sekutu yang meninggal, bangkrut, atau mengundurkan diri. Selanjutnya ada akuntansi persekutuan. Secara definisi, akuntansi persekutuan merupakan sebuah proses sistematis yang meliputi pencatatan, penggolongan, hingga pelaporan seluruh transaksi keuangan yang terjadi di dalam suatu bentuk usaha persekutuan atau partnership. Ada 4 tujuan utama diterapkannya akuntansi persekutuan ini, yaitu yang pertama, mengetahui posisi keuangan persekutuan, memantau aset, utang, dan modal secara real. Yang kedua ada menghitung laba dan rugi, memastikan hasil performa bisnis dalam periode tertentu. Yang ketiga, menentukan hak masing-masing sekutu, mengatur kejelasan modal dan pembagian hasil bagi tiap anggota. Dan yang terakhir ada menyajikan laporan keuangan yang akurat, menyediakan informasi transparan bagi pihak internal maupun eksternal. Dalam mencatat keuangan persekutuan, terdapat akun-akun khusus yang membedakannya dengan bentuk usaha perorangan. Di bagian pertama ini kita akan membahas 3 akun penting. Yang pertama, akun modal. Akun ini berfungsi untuk mencatat besaran investasi awal maupun tambahan, serta saldo modal yang dimiliki oleh masing-masing sekutu. Yang kedua, ada akun Prive. Akun yang digunakan untuk mencatat setiap pengambilan uang atau aset persekutuan demi keperluan pribadi sekutu. Yang ketiga, ada akun ikhtisar laba rugi. Akun sementara yang berfungsi untuk menampung seluruh hasil laba atau rugi bersih usaha sebelum nantinya dialokasikan atau dibagikan ke masing-masing anggota sekutu sesuai kesepakatan. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, akun berikutnya yang wajib dikelola dalam persekutuan adalah 4. Akun kas, berfungsi spesifik untuk mencatat aliran dana masuk atau penerimaan, dan aliran dana keluar atau pengeluaran kas secara detail. Dan yang terakhir ada akun aset dan kewajiban. Akun-akun ini digunakan untuk mencatat kekayaan fisik atau non-fisik, usaha, serta utang persekutuan. Penerapan dan standarisasi pencatatan akun ini pada dasarnya sama seperti perusahaan pada umumnya. Salah satu poin krusial dalam persekutuan adalah bagaimana hasil usaha dibagi. Di slide ini kita akan mempelajari 2 metode awal pembagian laba dan rugi. Yang pertama ada rasio tetap.
Pembagian keuntungan atau kerugian dilakukan berdasarkan persentase atau angka rasio baku yang sudah disepakati bersama di awal perjanjian. Misal 50/50 atau 60/40. Yang kedua ada berdasarkan modal. Besarnya bagian laba atau rugi yang diterima seorang sekutu sesuaikan secara proporsional dengan jumlah modal yang mereka setorkan ke dalam persekutuan. Selain dua metode sebelumnya, persekutuan juga bisa menggunakan alternatif metode pembagian laba rugi berikut ini. Yang ketiga ada berdasarkan jasa sekutu. Laba atau rugi dibagi dengan mempertimbangkan kontribusi kerja, keahlian, atau waktu yang dicurahkan oleh masing-masing sekutu terhadap operasional bisnis. 4. Ada metode kombinasi. Ini adalah metode yang lebih komprehensif dan adil, di mana pembagiannya menggabungkan beberapa faktor sekaligus seperti hitungan modal, pemberian gaji sekutu, bonus performa, serta sisa rasio tertentu yang disepakati. Contoh pembagian laba dan rugi. Contoh pembagian laba dan rugi. Misalnya sebuah usaha dijalankan oleh dua sekutu, yaitu ada modal Andi 60 juta dan modal Budi 40 juta. Total modal yaitu ada 100 juta. Karena perbandingan modal 60 banding 40%, maka laba atau rugi dibagi sesuai perbandingan tersebut. Jika memperoleh laba 20 juta, maka bagian Andi 60% dikali 20 juta sama dengan 12 juta, dan bagian Budi 40% dikali 20 juta sama dengan 8 juta. Jika mengalami rugi 10 juta, maka bagian Andi 60% dikali 10 juta sama dengan 6 juta, dan bagian Budi 40% dikali 10 juta sama dengan 4 juta. Pengertian pembentukan persekutuan. Pembentukan persekutuan adalah proses pendirian atau usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh dua orang atau lebih dengan menggabungkan modal, tenaga, keahlian, atau sumber daya lainnya berdasarkan suatu perjanjian untuk memperoleh keuntungan bersama. Dalam persekutuan, para sekutu memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Cara-cara pembentukan persekutuan. Persekutuan atau partnership dapat dibentuk secara beberapa cara, yaitu mendirikan usaha baru bersama dua orang atau lebih, menyetorkan modal, dan sepakat mendirikan usaha baru yang dikelola secara bersama. Kita ada mengubah usaha perseorangan menjadi persekutuan. Pemilik usaha perseorangan mengundang pihak lain untuk menjadi sekutu dengan menyertakan modal atau aset tertentu. Kita ada menggabungkan dua atau lebih usaha yang telah ada. Beberapa usaha yang sudah berdiri sendiri digabungkan menjadi satu persekutuan dengan menyertakan aset, kewajiban, dan modal para pemiliknya. Pencatatan mode sekutu. Pengertiannya adalah mode sekutu adalah kekayaan yang disetorkan oleh masing-masing sekutu kepada persekutuan sebagai bentuk penyetaraan modal. Prinsipnya adalah aset yang disetor dicatat berdasarkan nilai wajar dan dikurangi kewajiban yang ikut dialihkan kepada persekutuan. Rumusnya adalah nilai aset yang disetor dikurang kewajiban yang dialihkan. Studinya seperti berikut. A dan B sepakat membentuk sebuah persekutuan. A menyetor modal berupa kas 50 juta dan peralatan 40 juta. B menyetor kendaraan senilai 80 juta yang masih memiliki utang sebesar 20 juta. Dan utang tersebut dialihkan kepada persekutuan. Berdasarkan transaksi tersebut, hitung modal masing-masing sekutu dan buat jurnal pembentukannya. Seperti berikut ini, jurnal pencatatan modal sekutu. Akun yang berada di debit adalah kas peralatan dan kendaraan, sedangkan yang untuk dikredit adalah utang kendaraan model A dan model B. Tujuan jurnal pembentukan persekutuan yaitu adalah mencatat penyerahan modal dari para sekutu pada saat persekutuan didirikan. Contoh seperti berikut. Jurnal pembentukan persekutuan yaitu akun kas berada di debit sebesar 100 juta, akun modal A sebesar 100 juta berada di kredit. Sedangkan jurnal pembentukan persekutuan dua suku, akun kas dan peralatan sebesar 150 juta dan 30 juta berada di debit,
akun modal A, modal B sebesar 100 juta, dan 80 juta berada di kredit. Goodwill dalam pembentukan persekutuan. Goodwill adalah nilai lebih suatu usaha yang timbul karena reputasi yang baik, pelanggan yang loyal, lokasi strategis, atau kemampuan menghasilkan laba yang tinggi. Dalam pembentukan persekutuan, goodwill diakui apabila nilai perusahaan dianggap lebih besar daripada nilai aset bersih yang tercatat. Rumus goodwill yaitu nilai persekutuan dikurang total modal tercatat. Contoh seperti berikut. Dalam pembentukan persekutuan, nilai persekutuan disepakati sebesar 250 juta, sedangkan total modal yang tercatat hanya 225 juta. Selisih sebesar 25 juta menunjukkan adanya nilai lebih perusahaan yang tidak tercermin dalam aset bersih yang tercatat. Oleh karena itu, selisih tersebut diakui sebagai goodwill. Contoh tabel seperti berikut. Bonus dalam pembentukan persekutuan. Metode bonus adalah metode pembentukan persekutuan tanpa mengakui goodwill. Selisih antara nilai aset yang disetor dengan modal yang diberikan kepada sekutu dicatat sebagai bonus kepada atau dari sekutu sesuai kesepakatan. Rumus bonus adalah nilai aset bersih yang disetor dikurang modal yang diakui. Contoh seperti berikut. Sekutu A menyetor modal sebesar 60 juta, tetapi hanya memperoleh hak modal sebesar 54 juta. Selisih 6 juta diberikan sebagai bonus kepada sekutu lama. Dengan demikian, modal B bertambah 6 juta tanpa adanya pengakuan goodwill. Pengertian likuidasi persekutuan. Likuidasi persekutuan adalah proses penghentian kegiatan usaha persekutuan yang disertai dengan penjualan aset, pelunasan seluruh kewajiban kepada pihak ketiga, serta pembagian sisa kekayaan kepada seluruh sekutu dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam proses likuidasi, seluruh aktiva perusahaan dikonversi menjadi kas untuk digunakan dalam membayar utang-utang perusahaan. Setelah seluruh kewajiban diselesaikan, sisa kas dibagikan kepada masing-masing sekutu berdasarkan saldo modal atau perjanjian pembagian laba rugi. Tujuan likuidasi ada 4. Yang pertama, mengakhiri kegiatan usaha secara resmi. Yang kedua, menyelesaikan seluruh kewajiban perusahaan. Yang ketiga, membagikan sisa kekayaan kepada para sekutu secara adil. Dan yang terakhir, menutup pembukuan dan administrasi perusahaan. Penyebab likuidasi persekutuan. Yang pertama, kesepakatan para sekutu. Seluruh sekutu sepakat untuk menghentikan usaha dan membubarkan persekutuan. Yang kedua, masa perjanjian berakhir. Jangka waktu persekutuan yang telah ditentukan dalam perjanjian telah berakhir. Yang ketiga, kerugian yang terus-menerus, yaitu perusahaan mengalami kerugian sehingga tidak mampu melanjutkan operasional usaha. Yang keempat, meninggal dunia atau mengundurkan diri. Salah satu sekutu meninggal dunia, pailit atau mengundurkan diri, sehingga persekutuan dibubarkan. Yang kelima, keputusan pengadilan. Pengadilan memutuskan pembubaran karena adanya pelanggaran hukum atau perselisihan antar sekutu. Dan yang terakhir, tujuan utama telah tercapai. Tujuan utama pendirian persekutuan telah selesai atau berhasil dicapai. Tahapan likuidasi persekutuan. Yang pertama, menghentikan kegiatan operasional. Perusahaan tidak lagi melakukan aktivitas usaha seperti biasanya. Yang kedua, menjual aktiva perusahaan, yaitu seluruh aset seperti peralatan, persediaan, dan kendaraan dijual menjadi kas. Yang ketiga, melunasi kewajiban. Utang kepada kreditur dan pihak ketiga dibayar terlebih dahulu. Yang keempat, membagi keuntungan atau kerugian likuidasi. Selisih hasil penjualan aset dengan nilai buku dicatat sebagai laba atau rugi likuidasi dan dibagikan kepada sekutu sesuai rasio pembagian laba rugi. Yang kelima, mengambil modal sekutu. Sisa kas setelah pelunasan utang dibagikan kepada para sekutu sesuai saldo modal masing-masing. Dan yang terakhir, menutup pembukuan perusahaan. Semua akun ditutup dan persekutuan dinyatakan berakhir secara resmi. Selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai akuntansi dan jurnal likuidasi persekutuan. Saat perusahaan dilikuidasi, semua aset dijual menjadi kas.
Kas tersebut digunakan lebih dulu untuk membayar seluruh utang kepada kreditur. Setelah utang lunas, sisa kas dibagikan kepada para sekutu sesuai dengan saldo modal atau kesepakatan yang berlaku. Selanjutnya ada contoh jurnal likuidasi. Yang pertama dicatat penjualan aset menjadi kas, selisih antara nilai buku aset dan hasil penjualan dicatat sebagai laba atau rugi likuidasi. Setelah itu, dibuat jurnal untuk melunasi utang menggunakan kas yang tersedia, dan terakhir sisa kas dibagikan kepada sekutu A dan sekutu B sesuai saldo modal mereka, sehingga akun modal ditutup dan proses likuidasi selesai. Selanjutnya ada contoh kasus likuidasi persekutuan. Pada contoh kasus ini, persekutuan Andi dan Budi memutuskan untuk dibubarkan. Awalnya, perusahaan memiliki kas sebesar 20 juta rupiah dan berhasil menjual peralatan sebesar 40 juta rupiah, sehingga total kas menjadi 60 juta rupiah. Selanjutnya, utang sebesar 25 juta rupiah dilunasi terlebih dahulu, sehingga sisa kas menjadi 35 juta rupiah. Karena dalam kasus ini tidak ada laba maupun rugi likuidasi, sisa kas dibagikan sesuai saldo modal masing-masing sekutu, yaitu Andi menerima 18 juta rupiah dan Budi menerima 17 juta rupiah. Jadi setelah semua utang dibayar dan modal dikembalikan kepada para sekutu, proses likuidasi pun selesai. Selanjutnya ada pembentukan dan likuidasi persekutuan. Pembentukan persekutuan adalah proses mendirikan usaha bersama yang diawali dengan penyetoran modal oleh para sekutu untuk menjalankan kegiatan usaha. Sebaliknya, likuidasi persekutuan merupakan proses pembubaran usaha yang dilakukan dengan menjual aset, melunasi seluruh kewajiban, dan membagikan sisa kas kepada para sekutu. Dengan demikian, pembentukan persekutuan bertujuan memulai kegiatan usaha, sedangkan likuidasi bertujuan mengakhiri kegiatan usaha secara resmi. Nah, jadi kesimpulannya adalah persekutuan merupakan bentuk usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Dalam persekutuan, proses pembentukan dilakukan melalui penyetoran modal oleh para sekutu, sedangkan likuidasi dilakukan dengan menjual aset, melunasi utang, dan membagikan sisa kas kepada sekutu. Pemahaman mengenai pembentukan dan likuidasi persekutuan itu sangat penting agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan kesepakatan para sekutu. Oke baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa.